Sebuah pabrik resleting di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat terbakar kemarin malam. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin mengganas dan menghanguskan gudang produksi serta penyimpanan bahan baku. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kini aktivitas pabrik ditutup sementara. Warteg Ibu Rida, kebakaran warteg Ibu Rida. Kepulan asap beserta kobaran api membakar sebuah warung makan di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Pemilik warung makan yang melihat tempat usahanya terbakar menangis hingga hampir pingsan. Menurut petugas damkar, kebakaran dipicu dari kebocoran pada tabung gas saat memasang regulator. Warga Jalan Administrasi Negara Tanah Abang, Jakarta dikejutkan dengan tewasnya seorang pengendara motor akibat tertabrak kereta api. Kerasnya hantaman kereta membuat sepeda motor korban ringsek parah. Polisi datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi korban. Kecelakaan berawal saat korban melaju dari arah Tanah Abang menuju Petamburan. Sesampainya di pintu perlintasan kereta swadaya, korban nekat menerobos palang pintu perlintasan yang sudah tertutup. Akibatnya, korban dan kendaraannya tertabrak KRL hingga terpental sejauh 50 meter. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk otopsi. Selamat pagi, welcome back to iNews Today, Sabrina. Selamat pagi Togi, selamat pagi pemirsa. Yes, kabar baik nih ya, semalam kamu habis nonton bola seru-seruan, walaupun mungkin ya skornya imbang ya, 1-1 ya kabarnya ya? 0-0 Togi. Oh 1-1, aku mau ngetes doang. Berarti Sabrina nonton ya? Iya dong, walaupun ini namanya kesetaraan gender dong, jangan beda-bedain kalau perempuan nggak nonton bola, kalau laki-laki nonton bola. Siapa tahu, karena berarti kita tahu ya pemirsa di rumah ini kaosnya Sabrina ini nonton bola juga semalam. Iya, dan juga apalagi untuk Indonesia harus support dong. Iya. Kemarin tuh U23 alhasil kita masuk ke babak berikutnya ya. Iya, ke semifinal. Yes. Ya, kita berharap semoga Indonesia terus dan maju lagi ke babak selanjutnya. Benar. Baik, kita sabar pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir untuk 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda di rumah ya. Ya, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya mengenai kebakaran di permukiman padat Jakarta yang lagi-lagi terjadi dan nasib warga yang menjadi korban. Bersama saya Sabrina Asira. Dan saya Togi Saga, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, geng motor bersenjata tajam melakukan aksi brutal di Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Tentara Bengkulu. Ya, seorang juru parkir menjadi korban dan mengalami luka-luka dan polisi bergerak cepat meringkus para pelaku. Video aksi sekelompok remaja geng motor yang melakukan penyerangan tepat di pintu masuk Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Tentara viral di media sosial. Para pelaku mengendarai sepeda motor, mengenakan topeng, membawa senjata tajam, menyerang dan melukai seorang petugas jaga parkir. Korban Indra harus mendapatkan perawatan akibat 2 luka tusuk senjata tajam. Berbekal rekaman video yang beredar, tim Resmob Satreskrim Polresta Bengkulu bergerak cepat meringkus para pelaku. Ada 13 pelaku yang diamankan, 7 diantaranya pelajar dan sisanya dewasa serta remaja putus sekolah. Kemarin yang viral di Info Bengkulu,
kami juga sudah menerima adanya laporan dari saudara Indra Setiawan yang dimana dia mendapatkan perilaku kriminalisasi ini pada saat dia melaksanakan juru parkir. Jadi ini adalah kriminalisasi terhadap juru parkir yang berada di rumah sakit DKT. Polisi masih mendalami motif penyerangan dengan memeriksa pelaku secara intensif. Sementara pihak Korem 041 Garuda Emas Bengkulu menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Polresta Bengkulu. Aksi brutal kelompok geng remaja ini merupakan aksi kedua dalam sepekan terakhir yang meresahkan warga Kota Bengkulu. Sebelumnya, kelompok geng motor juga menyerang warga di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu aksi unjuk rasa terjadi antara pelajar dan mahasiswa di depan gedung SMAN 4 Kota Serang. Ini berujung ricuh pada Senin siang ya. Ya, massa menuntut penindakan hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat kasus pelecehan dan korupsi. Sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMAN 4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Insyaallah tadi Bapak sampaikan, kita bicara ke depan, yang ke belakang yang memang perlu ditindaklanjuti, pihak berwenang sudah siap. Dan sekolah sudah menyampaikan buka akses luas-luasnya. Hingga saat ini pihak sekolah dan dinas pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan sopir bus pariwisata menggelar unjuk rasa tuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Ya, selain itu ratusan bus juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran Gubernur Deddy Mulyadi. Sekarang juga cabut. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Baik, kita punya hasil. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, para supir bus juga memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang anak sekolah studi tur keluar kota. Hal tersebut membuat banyak pekerja wisata kehilangan pekerjaan hingga merugi. Kekecewaan itu mereka lampiaskan dengan orasi dan mencoba menerobos masuk ke dalam gedung sate dengan mendorong pagar. Aksi damai ke gedung sate. Kami dari berbagai daerah dari Jawa Barat, ya, ada dari Garut, Tasik, Pangandaran, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Depok, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pokoknya seluruh
Jabar, ya. Kami pelaku pariwisata, ya, pekerja pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari PO Bus dan krunya, supir, kenek, ya. Juga ada travel agent, juga ada tour guide, juga ada UMKM. Ya, kami di sini menggelar aksi damai, bukan demo ya. Kita menggelar aksi damai hanya ingin menuntut keadilan. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, para supir bus akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, terkait dengan hal ini masih ini ya, pasti ada pro dan kontra. Kenapa Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi ini menekankan bahwa dilarang study tour? Karena mungkin ada cerita di balik atas kasus ini, benar nggak Sabrina ya? Iya betul, yang saya ketahui bahwa utamanya ini karena waktu itu ada beberapa kasus Togi kecelakaan bus study tour, sehingga dilaranglah ada study tour ini, termasuk juga akhirnya berlanjut kepada budget study tour sendiri yang memberatkan para orang tua. Akhirnya dibuatlah keputusan ini. Karena dulu kan memang ada ini ya, ada bisnis, ada bukan kasus sih, lebih terhadap ini ya, peraturan dari Jawa Barat dilarang untuk graduation, untuk mengeluarkan biaya. Nah, dengan kalau dulu kan kita kan ini ya, study tour ke luar kota, ke Bali gitu, memang memerlukan biaya lebih hitung dari orang tua. Nah, ini mungkin dipertimbangkan oleh Gubernur Jawa Barat agar mungkin biaya tersebut itu mungkin digunakan yang lebih baik mungkin untuk peralatan sekolah ya. Iya, dan juga mengurangi tadi Togi yang peristiwa-peristiwa atau tragedi-tragedi kecelakaan yang juga menimbulkan korban jiwa begitu Togi. Sehingga ini akhirnya ya sudahlah, tidak ada lagi study tour di Jawa Barat. Ya, tapi semoga ternyata, semoga itu ya, mungkin ada solusi menggunakan bus-bus ini, mungkin bisa kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat. Mungkin ada pergi wisata bukan para murid ya, lebih ke ini ya, mungkin kepala daerahnya, jadinya bisa menggunakan fasilitas dari bis-bis tersebut. Betul, jadi sopir bus atau juga pihak dari bus tersebut juga tidak kehilangan pekerjaan dan juga pendapatan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, bisa di mana sebuah kapal nelayan asal Aceh Timur, Provinsi Aceh, bertabrakan dengan kapal kargo asal Hong Kong. Akibat insiden tersebut, 2 orang nelayan hilang. Sebuah kapal nelayan bernama KM Puga Laut asal Idicut, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dilaporkan hancur dan tenggelam usai bertabrakan dengan kapal kargo asal Hong Kong. Insiden ini terjadi ketika kapal kargo tersebut hendak menuju Singapura dan akhirnya bertabrakan dengan kapal nelayan di tengah laut pada jarak 72 mil dari perairan Selat Malaka, tepatnya di atas pesisir kota Lok Subawe. Akibat insiden ini 2 orang nelayan hilang dan 8 orang lainnya berhasil diselamatkan. Korban selamat telah dievakuasi tim gabungan Basarnas Aceh Timur dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud Aceh Timur. Sementara itu 2 nelayan yang dikabarkan masih hilang, yaitu Saiful dan Abdurrahman, hingga kini masih dalam proses pencarian di sekitar lokasi kejadian. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat terbakarnya KM Barcelona 5 bertambah menjadi 5 orang. Ya, 3 korban sudah teridentifikasi, sementara 2 lainnya hingga kini masih dalam proses identifikasi petugas. Memasuki hari kedua pasca KM Barcelona 5 terbakar Minggu siang, tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komali mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa itu mencapai 5 orang. Meninggal, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat ya. Tapi udah A1 itu ya. Sebanyak 3 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Asna Lavea, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung. Sementara 2 korban lainnya yaitu Levi Aiba dan Hamen Langinang masih dalam proses pencarian dan belum teridentifikasi.
Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dengan mengerahkan 23 personel, terdiri dari tim Basarnas, 2 personel TNI Angkatan Laut, dan 1 personel TNI Angkatan Darat. KM Barcelona 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaud menuju Manado. Dalam peristiwa ini total terdapat 580 penumpang termasuk kru. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dirawat di 4 rumah sakit di Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Abdul Rahman Agu, salah satu penumpang kapal Barcelona 5 yang selamat mendapat banyak pujian masyarakat. Ia menyelamatkan seorang balita dari gendongan ibunya yang kelelahan berenang. Kisah dramatis Abdul Rahman Agu, seorang penumpang kapal yang selamat dari tragedi terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Talise mengundang simpati masyarakat. Abdul selamat setelah dirinya melompat ke laut bersama puluhan penumpang lainnya. Tidak hanya berhasil menyelamatkan dirinya, Abdul juga berhasil menyelamatkan seorang balita yang terombang-ambing di laut bersama ibunya. Abdul menggendong anak tersebut karena sang ibu sudah kelelahan berenang sambil menggendong. Oh, makasih Om. Ada aman, ada aman. Tunggu, ada orang mau tolong, ada orang mau tolong. Ada aman. Abdul berusaha menenangkan anak tersebut yang mulai resah atas kejadian yang dialaminya. Abdul berusaha berbicara dan menghibur sang anak agar sang anak tetap tenang. Kita sudah terbawa arus, dan pada waktu itu saya mendengar ada ibu-ibu yang sedang minta tolong, dia sudah tidak mampu, dan saya langsung pergi ke arah ibu. Itu dia ada bawa anak kecil, ibu bilang sudah tidak mampu, dia sudah kelelahan, jadi saya langsung ambil anaknya itu. Diketahui KM Barcelona 5 terbakar pada Minggu siang. KM Barcelona 5 mengangkut 280 penumpang dan 14 anak buah kapal serta nahkoda. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kapal, namun dugaan sementara kapal terbakar akibat ledakan dari ruang mesin kapal. Dari Kabupaten Minahasa, Jeffrey Ilangi, iNews melaporkan. Masih dari insiden kecelakaan KM Barcelona 5, pemirsa, data manifest yang diterima tim SAR tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang dievakuasi. Ya, perusahaan hanya mengirimkan jumlah manifest sebanyak 280, namun fakta di lapangan ditemukan tim SAR mendata 568 orang diselamatkan dari laut. Kapal Barcelona terbakar, Barcelona 5. Penyebab terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu kemarin masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan data manifest, terdapat 280 orang di kapal. Namun, kenyataannya total korban yang dievakuasi mencapai 568 orang. Sampai saat ini, totalnya berjumlah 571 jiwa, dengan yang selamat 568. Untuk korban meninggal 3 jiwa. Hingga saat ini, penyelidikan terkait kebakaran dan potensi kelalaian masih terus terjadi. Nahas dari musibah terbakarnya kapal Barcelona 5, 3 orang meninggal dunia. Ketiga jenazah sudah diidentifikasi, salah satu korban adalah ibu hamil. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakarias Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan akan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur penyelamatan khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik.
penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor. Untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya, kami sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki kami akan prosedur keselamatannya Pak. Soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak diapa oleh petugas. Kalau ada kelalaian dari perbaikan bagaimana Pak? Kalau ada kelalaian ataupun ada tindak pidana kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena dari pihak jasa marga mengcover semuanya. Berarti tadi di Odeska Bapak melihat ada korban jenazah di... Oh enggak. Oh, siap. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing tugas dari... Ya, kami turut berduka cita ya atas meninggalnya, atas kasus kecelakaan atau enggak kapal tenggelamnya di perairan ini, dan kita berharap ini menjadi evaluasi di Kementerian Perhubungan agar ini jangan sampai ada lagi mungkin over capacity. Tapi ini masih diselidiki juga apakah memang data ini valid atau enggak ya, Sabrina ya. Ataupun kalau misalnya kapal itu harus berlayar, ini harus dipastikan benar-benar kapal itu dalam keadaan yang layak untuk berlayar, gitu. Jadi tidak ada lagi kecelakaan ataupun kapal tenggelam karena beberapa waktu terakhir Togi ada peristiwa kapal tenggelam, kemudian kapal terbakar, kapal terbalik gitu yang menimbulkan korban jiwa. Baik, kita ke informasi hujan bisa di mana unjuk rasa yang digelar pengendara ojek online di kawasan Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Ya, kericuhan dipicu akibat aksi sejumlah pengendara ojol yang nekat menyalakan flare saat menyuarakan aspirasi mereka. Sambil berkonvoi menggunakan sepeda motor, para pengendara ojek online seketika memadati ruas jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Aksi sempat memanas saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Meski sempat kondusif, aksi unjuk rasa kembali memanas hingga berujung pada kericuan saat salah seorang massa kembali menyalakan flare di tengah kerumunan. Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk desakan mereka kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Kami juga sepakat dengan Komisi 5 DPR RI yang sudah setuju bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Para pengemudi juga meminta agar pemerintah menyusun undang-undang tentang transportasi online. Mereka juga mendesak pemerintah agar merevisi aturan transportasi online. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan di kawasan hutan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, jasad korban yang ditemukan dengan kepala terpisah ternyata dibunuh istri dan saudara iparnya akibat sering dianiaya. Polres Banjar berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di kawasan hutan di Desa Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Korban berinisial DI ditemukan tewas dengan kepala terpisah dari tubuhnya usai dianiaya oleh istrinya berinisial F dan saudara ipar korban berinisial PP. Peristiwa bermula saat korban bertengkar dengan istrinya di tengah hutan di dekat lokasi pendulangan emas, diduga karena masalah kecemburuan. Keributan memuncak saat korban memukul pelaku dan dibalas dengan bacokan parang oleh pelaku. Kejadian itu disaksikan oleh PP yang merupakan kakak kandung pelaku. Tak terima adiknya menerima KDRT, kakak pelaku ikut menganiaya korban hingga tewas. Motif daripada kejadian ini adalah adanya cemburu sehingga terjadi cekcok sehingga terjadi kasus tersebut.
Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih masih bersama kami di AIS Today pemirsa. Pengungsi tidur berdesakan di tenda pengungsian yang didirikan di dekat lokasi kebakaran permukiman warga di Tambora, Jakarta Barat. Ya, kebakaran menyebabkan 400 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, inilah korban kebakaran mengungsi di tenda pengungsian yang didirikan di Balai Warga Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warga terdampak kebakaran tidur dengan kondisi berdesakan, beralaskan terpal dan fasilitas seadanya. Selain itu, dapur umum, posko administrasi hingga posko kesehatan darurat juga didirikan untuk melayani kebutuhan warga terdampak. Bisa Jakarta dilanda kebakaran yang berulang ya. Ya, dalam satu hari kebakaran di Jakarta bisa terjadi di dua lokasi yang berbeda. Pemicunya berbeda-beda, mulai dari ledakan tabung gas hingga korsleting listrik. Ada tuh Pak. Kamu duluan, baru aku. Kobaran api membakar pemukiman penduduk yang terbuat dari bahan semi permanen di Jalan Garuda Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warga berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air seadanya sebelum petugas damkar tiba. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi sempat terkendala jalan yang sempit. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Samping pos air. Kebakaran juga melanda sebuah warung makan di Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak makanan. Petugas damkar yang berada di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. 12 unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api, dan api baru padam 1 jam kemudian. Gara-gara kompor lupa dimatikan, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Salah satu korban kebakaran mengaku 3 rumah kontrakan miliknya hangus terbakar dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Lebih dari 5 rumah yang hangus akibat kebakaran ini. Kebakaran juga menghanguskan rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. 4 anak dan balita meninggal karena terjebak di lantai atas rumah. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan 20 unit mobil damkar. Namun akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh menyulitkan proses pemadaman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, memang belakangan ini ya banyak lokasi di Jakarta ini terkait dengan kebakaran rumah. Tadi ini ya diakibatkan mungkin ada tabung gas LPG yang mungkin bocor, ada korsleting listrik. Ini mungkin ini ya peringatan untuk kita semua agar memang harus berhati-hati ketika memasak atau meninggalkan rumah. Atau sering terjadi kalau kita lihat di jalan-jalan itu banyak itu ini ya mungkin kabel-kabel listrik yang seharusnya harus diperbaiki. Itu mungkin salah satu faktor mungkin korsleting listrik bisa terjadi ya. Iya, jadi dari berbagai pihak ya. Tapi kalau kita mengandalkan memang pihak-pihak yang bersangkutan, ini susah ya Togi, sehingga harus dari rumah atau dari diri kita sendiri. Mulai dari memeriksa listrik dan juga kompor dan juga gasnya itu ketika kita meninggalkan rumah, apalagi dalam waktu yang lama. Benar sekali. Baik, bisa untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kebakaran, kita sudah tergabung dengan rekan Dilami Aulia ya. Ya Dilami, bagaimana kondisi korban kebakaran saat ini?
Ya, selamat siang Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Dapat saya informasikan di Jalan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Saat ini masih berlangsung proses bersih-bersih gitu ya dari petugas Sudin Jakarta Barat dan juga petugas BPBD Jakarta untuk membersihkan lokasi pasca kebakaran hebat yang terjadi di Tambora, di mana ini ada puing-puing baik itu material rumah, kemudian juga barang-barang yang memang sempat hangus terbakar pada kebakaran hebat di Sabtu kemarin. Bahkan ini ya pihak dari petugas PLN juga ini berusaha untuk membetulkan kabel dan juga listrik yang sempat mati total karena dilahap si jago merah di daerah Jalan Duri Utara 1 ini. Dan juga tadi Togi dan juga pemirsa sempat bertanya ya tadi bagaimana kondisi dari para warga. Ini memang ada kiranya 100 kakak dengan 400 jiwa yang kemudian memang diungsikan di pengungsian BPBD terdekat di sekitaran Jalan Duri Utara 1 Tambora ini untuk memang dievakuasi, dan memang kebanyakan adalah lansia dan juga anak-anak yang kemudian memang sudah terpenuhi ya kalau untuk dari kebutuhan pokok mulai dari makanan dan juga peralatan seperti makanan dan juga minuman, begitu Togi dan Sabrina dan juga pemirsa. Nah, kalau melihat ya kemarin kebakaran ini sempat sangatlah besar begitu ya, di mana dari personel pemadam kebakaran sendiri mengerahkan ada 29 mobil dengan kiranya 140 personil pemadam kebakaran. Dan untuk mengetahui bagaimana begitu ya terkait dengan kebakaran yang terjadi dan mengapa di Jakarta ini sering terjadi kebakaran, saya sudah bersama dengan Kepala Sektor Gulkarmat Kecamatan Tambora, Bapak Joko Susilo. Bapak, selamat siang. Ya, Bapak, siang kembali. Ya, Bapak, ini kan sering terjadi kebakaran. Ya, kalau untuk penyebab kebakaran di Tambora ini seperti apa sih, Pak? Ya, baik. Pada umumnya penyebab kebakaran itu ya fenomena kelistrikan gitu. Jadi itu yang sering terjadi di masyarakat wilayah Tambora ini. Namun biasanya karena kita juga sering melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan kepada masyarakat. Biasa antisipasi awal itu masyarakat bisa memadamkan dini dengan menggunakan napar. Tapi untuk kasus yang Duri Utara ini memang kebetulan terjadi di lingkungan yang pasar darurat ya. Jadi kesibukannya sangat tinggi. Dan di sini memang rumah ini banyakkan digunakan untuk usaha home industry gitu, bahwa buat restoran, buat konveksi, atasnya buat rumah tinggal. Jadi aktivitasnya memang sangat tinggi untuk yang di wilayah Duri Utara ini. Kalau kemarin kendala itu seperti apa sih, Pak? Kalau melihat kan ini akses jalannya juga cukup sempit. Baik, karena ini kan begitu dari jauh itu terlihat asapnya sudah besar, sudah gede ya. Jadi langsung kami luncurkan dari pos terdekat, yaitu dari pos Kerendang. Begitu nyampe lokasi, ternyata api sudah membesar dan perembetan sangat dimungkinkan. Karena secara operasional pemadaman kami itu kan secara estafet ya, sambung menyambung, suplai menyuplai dari Solo Ambon sumber air menuju lokasi. Nah, kebetulan untuk lokasi kejadian di sini ini sumber air hanya dari stasiun Duri, itu berjarak kurang lebih 1 kilo lebih. Jadi kita perlu suplai menyuplai dari unit ke unit, itu perlu banyak kendaraan di situ. Jadi saat menyuplai kendaraan satu kendaraan lain itu kan ada jeda, ada waktu. Dan di sini memang kebetulan unit yang pertama merespon itu sempat kehabisan air atau sempat tekor gitu. Jadi di sini ada kendalanya kemarin itu. Terus perembetan sangat memungkinkan, akhirnya dari pimpinan komando, insiden komando juga membuat pola strategi lain. Jadi pembackupan dari 3 sisi kemarin. Akhirnya menyambung lagi dari sisi Jalan Muh Mansur atau dari belakang, yaitu mengambil sumber air di Kali Cibubur. Jaraknya sama, kurang lebih 1 kilo lagi. Nah, di sini antara saat kita merangkai jalur itu tentunya ada waktu di situ sih kemarin.
Kemudian Pak, adakah tips agar terhindar atau menghindari kebakaran begitu? Karena kan di wilayah Jakarta kalau kita tahu cukup padat begitu ya. Ya, ini sudah dari adanya kita mempunyai Satgas Kelurahan itu sudah menghimbau supaya masyarakat, dan bahkan kita sudah melakukan edukasi pelatihan, bahkan terakhir Bapak Gubernur sudah ada instruksi Ingup nomor 5 2005 tentang gerakan gempar, yaitu gerakan masyarakat mempunyai APAR. Tujuannya adalah apabila ada saat api kecil, api awal, masyarakat bisa mengatasi dengan alat pemadam APAR tadi. Nah ini setelah mempunyai APAR kita akan melakukan pelatihan, jadi saat ada kejadian diharapkan masyarakat tidak panik lagi untuk menghadapi api. Situ ini udah kami lakukan, tapi namun untuk kejadian saat ini kita lebih ke material bangunan ya, bangunan lama yang udah sangat perembetan, jadi sangat kewalahan kemarin untuk mengatasi kebakaran yang di Diru Utara ini. Ya, jadi fenomena listrik itu istilah potensi paling sering persentasenya dibanding dengan kebocoran gas. Jadi ini kami dari Damkar sektor Kecamatan Tambora ini tidak henti-hentinya secara APBD, secara mandiri kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Harapannya adalah masyarakat itu tangguh, paham, bisa mengatasi api kecil. Sebenarnya sudah sering dan banyak kejadian-kejadian yang bisa diatasi oleh masyarakat. Namun untuk saat ini kembali lagi termasuk kita kecolongan ya, api langsung bisa besar nih. Nanti jadi evaluasi dari kami apa penyebabnya, kenapa kok bisa langsung api besar gitu sih. Mungkin terakhir Pak, apakah ada call center yang bisa dihubungi kalau misalnya terjadi kebakaran? Ya baik, call center adalah 112 itu gabung dengan BPBD ya. Namun yang lebih banyak kita adalah kontak person ke Satgas tadi. Jadi Satgas ini mempunyai anggota relawan Red Card ya, di tengah masyarakat. Biasanya mereka langsung mengirim informasi itu kepada Satgas atau pada kami atau kepada subsesi kantor dinas. Jadi informasi itu tetap cepat nyambung dan informasinya manggung, dan anggota yang ada di tengah masyarakat, relawan tadi, Red Card tadi, biasa ujung tombak kami, jadi bisa mengatasi kebakaran awal tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Joko, silahkan bertugas kembali begitu ya. Dan memang Sabrina, Togi dan juga pemirsa, kalau menurut penuturan Pak Joko memang untuk kebakaran terjadi begitu cepat karena material dari bangunan yang cukup rentan seperti seng dan lain-lain yang memang mudah sekali untuk api ini berkobar. Selain itu untuk kebakaran ini memang Sabrina tidak ada korban jiwa, namun hanya ada sejumlah masyarakat yang luka-luka kemudian dialihkan atau dilarikan ke puskesmas terdekat. Kembali ke studio, Sabrina, Togi. Baik, terima kasih Dami Aulia atas informasinya, melaporkan langsung dari Tambora, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, itu dia ya, dari rekan kami melaporkan langsung dari Tambora. Kemarin ada kebakaran hebat sejak hari Sabtu, dan mungkin bagi pemirsa yang ingin mengetahui call center ada 112 ya. Iya, jadi kalau misalnya terjadi kebakaran di rumah bisa menghubungi langsung ke 112. Benar. Baik, kita informasi selanjutnya, pemirsa, di mana kasal tak diberi uang. Seorang pria di kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat membakar rumah orang tuanya. Pelaku berdalih uang untuk menjenguk istrinya di kota Palu. Petugas damkar berupaya memadamkan api, namun api telah membakar habis seluruh bangunan hingga ke belakang. Rumah ini ternyata dibakar. Anak pemilik rumah yang ditangkap polisi setelah terbukti menjadi pelaku pembakaran. Pelaku mengaku kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya hingga nekat membakar rumah. Pelaku berdalih meminta uang untuk digunakan melihat istrinya yang berada di kota Palu. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak jadi. Namun karena merasa kecewa, anak ini ada kata-kata, kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan membakar rumah. Jadi akibat dari perbuatan ini benar pelaku melakukan suatu pembakaran kepada rumah orang tuanya.
Polisi menyita korek api dan kain yang digunakan pelaku saat membakar rumah. Sementara akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, baru buka 2 hari, sebuah bengkel yang berada di kawasan Jalan Baru Cikeas, Tapos, Kota Depok menjadi sasaran komplotan pencuri. Akibatnya pemilik bengkel mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di bengkel tersebut. Para pelaku datang menggunakan mobil pickup saat melancarkan aksinya. Pelaku yang sadar dengan adanya CCTV langsung memutar seluruh CCTV yang berada di bengkel agar aksinya tidak terekam. Menurut pemilik bengkel, Tika mengatakan pelaku berjumlah 2 orang menggunakan mobil pickup. Pelaku masuk ke dalam bengkelnya dengan cara merusak kunci gembok dan langsung menggasak barang penjualan seperti ban dan oli yang berada di rak. Yang dimaling cuman ban habis semua diambil, oli juga semua habis. Kerugiannya sih 40 juta ya. Iya. Kalau dilihat dari CCTV sih 2 orang. 2 orang. Padahal sadar ada CCTV. Sadar, padahal ada CCTV juga tapi mereka puterin jadinya nggak kelihatan. Pelaku berhasil membawa kabur barang penjualan bengkel dalam waktu 30 menit. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga mencapai 40 juta rupiah. Korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ini ke pihak berwajib. Kini kasusnya tengah ditangani kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi merangkap 2 pencuri ban mobil di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Ya, dari hasil interogasi, para tersangka mengaku telah beberapa kali mencuri ban mobil di TKP berbeda. Inilah 2 pelaku pencurian ban mobil di parkiran Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Kedua pelaku nekat mencuri karena kecanduan judi online. Motif pencurian pelaku meminta uang ke orang tua dengan alasan hendak membeli ban mobil. Namun uang dari orang tua digunakan untuk mengisi saldo judol, sementara ban mobil dan velgnya diganti dengan hasil curian. Dari hasil interogasi, para tersangka mengaku telah beberapa kali mencuri ban mobil di TKP berbeda. Tersangka 2, MA, menjelaskan kalau dirinya diajak oleh tersangka pertama ke bandara untuk melakukan pencurian ban di parkiran bandara. Ia menerima ajakan tersangka karena ia diberikan imbalan berupa uang sebesar 800.000 rupiah. Uang itu direncana akan digunakan untuk membayar hutang. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dalam video nampak kondisi kendaraan minibus tanpa ban belakang kiri dan hanya terganjal batako. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online anak di bawah umur, petugas lapas Cipinang melakukan sidak dalam lapas. Ya, praktik prostitusi tersebut diduga dikendalikan salah satu napi dari dalam lapas. Petugas lapas Cipinang melakukan sidak dalam lapas usai polisi membongkar praktik prostitusi online di bawah umur yang diduga dikendalikan salah satu napi lapas. Petugas memeriksa satu persatu kamar napi untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset maupun speaker. Setelah disidak, 16 napi lapas dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pihak lapas menyerahkan proses hukum terhadap pelaku ke kepolisian. Kami menindaklanjuti terkait dengan informasi terkait
yang tadi ditanyakan. Nah, tim kami melakukan razia dan saat itu memang ditemukan satu alat komunikasi dan kami juga memberikan ruang kepada tim Polda untuk menindaklanjuti itu. Kami mendukung sepenuhnya. Jadi pengungkapan itu sebenarnya hasil kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online di bawah umur yang diduga dikendalikan napi lapas Cipinang berinisial AN 40 tahun. Pelaku telah menghuni lapas selama 6 tahun usai divonis 9 tahun penjara atas kasus yang sama. Polisi juga mengamankan 2 anak di bawah umur yang jadi korban eksploitasi seksual pelaku sejak 2 tahun lalu. Pelaku memasang tarif 1,5 juta rupiah agar korban melayani pria hidung belang. Sementara hasilnya dibagi jadi 2/50%. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, aksi demonstrasi himpunan mahasiswa Islam terkait lingkungan yang digelar di Polres Pohuwatu ini berakhir ricuh. Kericuhan ini membuat salah satu mahasiswa mengalami luka bakar dan dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwatu. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam mendesak Kapolres Pohuwatu menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di Pohuwatu. Kericuhan dipicu lantaran massa aksi membakar ban bekas. Hal itu membuat sejumlah anggota pengamanan yang berjaga berusaha memadamkan api. Aksi dorong antara massa aksi dan anggota kepolisian pun tak bisa terhindarkan. Di tengah kericuhan, salah satu anggota polisi diduga menendang ban terbakar ke arah massa aksi yang menyebabkan salah satu mahasiswa terkena percikan api dan mengalami luka bakar di tangan dan kaki. Ribut-ribut, pas saya balik badan, itu tidak tahu siapa yang tendang ban yang ada terbakar. Pas ada ini kawat-kawat dari ban itu jatuh di badan saya, pas masih ada DP menemukan kejadian berkaitan dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kemudian mengalami satu anggota kader HMI Cabang Pohuwatu mengalami. Pihak HMI sendiri menyesali atas tindakan arogansi aparat kepolisian saat mengamankan aksi mereka. Dari Pohuwatu, Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, drama ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo semakin memanas. Ya, tak terima status kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya geruduk Polda Metro Jaya. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Nah, hari ini agenda kami ada dua. Ada dua, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan.
Ya, sebelum penetapan 8 tersangka baru, Kejaksaan Agung berulang kali memeriksa box ritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Pak, bawa apa aja Pak? Bawa apa aja Pak? Ya, setelah pemeriksaan. Iwan Kurniawan Lukminto bersama kuasa hukumnya tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Iwan diperiksa untuk kelima kalinya dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank yang menjeratnya. Gimana tadi pemeriksaannya Pak? Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Sritex 2005-2022, Diki Syahbandinata selaku pimpinan divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, serta Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Dan itu kan memang sudah jadi hak dari kurator sendiri, jadi biar inilah bukan Kejagung kembali menetapkan 8 tersangka kasus korupsi pemberian kredit PT Sritex. Ya, penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dari 8 tersangka, 7 diantaranya pejabat Bank DKI, BJB, dan Bank Jateng. Hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini. Penyidik berkesimpulan telah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Ke-8 tersangka tersebut yang pertama AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023. Yang kedua BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 sampai dengan 2021. Yang keempat YR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ya, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa istri Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Baja Ginting. Ya, Isabella Pucawan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan Isabella dilakukan dalam rangka tindak lanjut penyidikan kasus korupsi proyek perbaikan jalan di Sumatera Utara dengan tersangka Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mempertanyakan mengenai uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api yang ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Topan Obaja Ginting. Ya, Topan Obaja Ginting merupakan satu dari 5 tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Topan merupakan orang dekat Gubernur Bobi Nasution. Selain Topan, 4 tersangka lain yakni Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Rasuli Effendi Siregar, Jabat Pembuat Komitmen Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut, Helianto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Akhirun Effendi Siregar, dan Direktur PT Rona Namora, Raihan Gulasmi Bilang. Ada komentar Bang? Ada yang mau disampaikan Bang terkait penangkapan ini Bang?
Ini Saudara Isa diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan proyek-proyek jalan dan reservasi di wilayah Sumatera Utara. Saksi didalami diantaranya terkait dengan hasil penggeledahan yang KPK lakukan sebelumnya, yaitu di rumah tersangka TOP, ya, yang tentu juga menjadi rumah saksi Isa, ya. Dikonfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut, diantaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah Saudara TOP. Ya pemirsa, Presiden Prabowo resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, peluncuran dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 80.000 koperasi desa merah putih resmi diluncurkan di seluruh Indonesia. Penyerahan kepada Bapak KDMP. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Surakarta, Jawa. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran koperasi desa merah putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru, yaitu serakahnomics. Yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyinggung hubungan PDIP dan Partai Gerindra dalam momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak adik. Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, aksi kejar-kejaran dan tembakan polisi berkali-kali mewarnai upaya penangkapan terhadap komplotan pelaku begal di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, hasilnya petugas berhasil meringkus 4 pelaku di lokasi berbeda. Itu, cepat. Gak dapat nomornya. Songkokan. Beginilah suasana upaya penangkapan salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Para pelaku terlibat aksi kejar-kejaran di jalanan kampung yang cukup gelap, disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur dari sergapan petugas. Tim buru sergap kepolisian ini total berhasil menangkap 4 orang komplotan pelaku begal dan pencuri kendaraan bermotor di beberapa lokasi berbeda.
Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah beraksi di banyak TKP, termasuk di kawasan Jembatan Suramadu yang kerap meresahkan masyarakat sekitar, maupun para pengendara motor yang sedang melintas, terutama saat malam hari. Untuk begal UTM, 4 tersangka sudah kami amankan, diantaranya pelaku utama, 2 orang inisial A dan F, dan juga 2 penada dan perantara inisial S dan R. Di mana untuk pelaku utama ini, terutama yang A, sudah 7 kali TKP di wilayah Bangkalan dan juga Surabaya. Tersangka pelaku utama dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara 2 tersangka lainnya dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang hasil curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kompolnas mengaku ini mengantongi informasi baru terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian. Sementara hingga kini polisi masih mendalami penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian. Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang nggak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi, ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Ia ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur, sementara kepalanya terlilit lakban. Pada malam sebelum korban ditemukan tewas, istri korban sempat meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban lantaran korban sulit dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah hiruk pikuk perkotaan, warga Jakarta masih ada yang mengandalkan getek atau perahu eretan. Ya, di Jakarta Utara, warga mengandalkan perahu eretan yang terbuat dari kayu untuk menyeberang ke wilayah Pantai Indah Kapuk. Ya, warga Jakarta gunakan perahu kecil untuk menyeberang sungai. Dengan modal Rp2.000, warga naik perahu kecil di Kalicaga, Kapuk Muara, Jakarta Utara. Hingga kini, perahu masih jadi andalan banyak warga untuk beraktivitas menyeberang dari Kapuk Muara ke wilayah Pantai Indah Kapuk dan begitu pula sebaliknya. Ya, menyeberang dengan perahu dinilai warga sangat membantu untuk menghindari kemacetan jalan. Penggunaan perahu eretan atau getek di tengah perkotaan, kita bergabung dengan rekan Naura Syafika dari kawasan Kapuk, Jakarta Utara. Ya, Naura, ini bagaimana situasi terkini di sana? Apakah warga ini sangat membantu untuk perahu getek?
Ya, selamat pagi Togi dan juga Sabrina dan pemirsa. Pastinya di pagi hari ini saya mau mencoba hal yang baru. Walaupun memang ini sebenarnya bukan hal baru karena memang sudah lama ada di sini, yaitu ini adalah perahu eretan yang menjadi salah satu moda transportasi andalan dari warga di Muara Karang di Jakarta Utara. Dan ini adalah penampakan dari perahu eretan yang akan segera berangkat. Ini berada di Muara Karang dan akan segera berangkat ke Kapuk Muara, kemudian juga ke Pluit dan juga maksud kami ke Pantai Indah Kapuk. Dan ini untuk satu perahu yang berukuran 2x5, ini bisa menampung hingga 13 kendaraan roda 2 dan bahkan juga membawa gerobak. Dan ini sangat amat menyelamatkan warga sekitar yang kalau misalnya harus pergi ke Pik atau ke Pluit ini memutar jalan yang cukup jauh, kemudian juga menempuh perjalanan yang panjang. Namun dengan menggunakan perahu eret ini dapat memangkas waktu hingga 10 hingga 15 menit. Dan pemirsa, tadinya kami ingin mencoba untuk bergabung bersama dengan warga yang lain untuk bisa naik perahu eret tersebut karena menurut kami ini sangat menarik. Di tengah hiruk pikuk Jakarta masih ada moda transportasi yang seperti ini. Namun sayang sekali tadi seperti yang disampaikan dari nahkodanya begitu, ini menyampaikan kita tidak bisa bergabung bersama dengan warga untuk ikut menyeberang karena bisa dilihat ini perahunya berukuran 2x5 dan kendaraan yang naik cukup banyak. Dan memang sedari tadi kami ini mencoba untuk naik, ini memang dari tadi dari perahu eret bolak-balik masih terus membawa warga yang ingin menyeberang, dan bisa dibilang ini sangat amat menjadi favorit warga yang di sini karena ya seperti yang tadi saya bilang ini bisa menghemat dan memangkas waktu perjalanan. Dan untuk saat ini antrian yang ada di Muara Karang ini masih belum terlihat ada motor, cuma jika kita lihat di yang Kapuk Muara itu beberapa motor sudah ada yang mengantri dan bersiap untuk menyeberang. Oke, Togi dan juga Sabrina dan pemirsa, ini sudah ada beberapa motor yang mulai datang untuk menyeberang kembali ke arah Kapuk Muara. Kita akan coba samper ke salah satu penyeberang yang ada di sini. Bapak, selamat pagi. Bapak mau nyebrang? Oh, mau balik? Sedang tugas ya. Tadi mau nyebrang. Ada yang ketinggalan. Oke, Bapak boleh kenalan dulu mungkin? Ya. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Napsin. Oke, Pak Napsin, sudah biasakah nyebrang menggunakan? Ya, sudah sering kali. Ini alternatif buat kita dari Muara Karang ke Kapuk Muara. Ini jalan yang ya menentukan sekali, dekat gitu, dengan nyebrang udah sampai gitu kan, daripada kita jalan ke sana jauh gitu kan. Seperti itu. Ini biasanya kalau kendaraan motor ini bayarnya berapa sih, Pak? Saya 2.000. 2.000. Ya, kalau bawa penumpang 3.000. Ya. Kalau sore nanti balik sini lagi, Pak? Oh iya, ntar putar lagi, balik lagi. Iya, siap. Okay. Jadi ini menurut Bapak memang efektif sekali ya? Efektif sekali, iya, sangat luar biasa. Udah sering naik ini Pak dari zaman dulu atau gimana? Ya, saya dari 2002 ya sini. Ya. Gitu. Siap Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, seperti penuturan warga yang ada di sini, memang untuk perahu eret ini sudah dari tahun 80-an Togi dan Sabrina menjadi salah satu moda transportasi yang sering sekali digunakan oleh warga di Muara Karang di Jakarta Utara ini. Dan seperti yang bisa kita lihat di sebelah sana, yaitu di Kapuk Muara, ini sudah mulai lagi untuk motor yang akan menyeberang ke arah sebaliknya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, memang beberapa warga yang menyeberang ini kebanyakan adalah pekerja kantoran yang ingin memangkas waktu. Bahkan tadi kami lihat juga ada kurir paket yang ikut menyeberang karena ini ya seperti bisa dibilang memangkas waktu, kemudian juga sangat amat mempersingkat perjalanan mereka, mempermudah perjalanan mereka. Tadi kami sempat lihat juga ada tulisannya bahwa untuk kendaraan bermotor ini Rp2.000 sudah bisa menyeberang, namun jika membawa boncengan atau membawa orang lain ini di Rp3.000. Bahkan tadi dari nahkodanya juga sempat kami berbincang untuk anak-anak sekolahan juga diperbolehkan untuk menyeberang, bahkan tidak dipungut biaya apapun. Sementara itu, Togi dan juga Sabrina. Ya, Naura, ini mungkin bisa diinformasikan juga untuk jam operasional itu dari jam berapa sampai jam berapa, Naura? Ya, Naura, untuk mungkin jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa ini? Ya,
Togi dan juga Sabrina, untuk jam operasionalnya ini memang tadi pagi dimulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, kemudian berlanjut hingga di pukul setengah 10 di 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk jam-jam yang padat itu di pagi hari, kemudian di sore hari sekitar pukul setengah 5 sore ini sangat padat. Walaupun memang tadi kami lihat seperti yang pemirsa lihat juga di layar televisi, memang padat sekali untuk warga yang masuk kemudian yang juga datang. Namun di sore hari ternyata jauh lebih padat. Togi dan juga Sabrina. Ya Naura, apakah Anda tadi sempat bertanya kepada operator dari kapal ataupun dari perahu ataupun juga dari warga yang naik perahu, bagaimana dengan tingkat keamanannya menaiki perahu eretan ini? Ya Sabrina dan juga pemirsa, untuk tingkat keamanannya bisa dikatakan mungkin untuk beberapa warga yang sudah terbiasa ini akan mengatakan aman sekali ya. Namun jika kami seperti kami yang baru pertama kali ingin mencoba, bisa dilihat memang untuk perahunya ini tidak ada pegangannya lagi di kanan kirinya. Jadi ini hanya mengandalkan keseimbangan dari pengendara untuk bisa bertahan selama kurang lebih 2 hingga 3 menit perjalanan dari dermaga 1 ke dermaga 2. Dan juga pastinya tadi kami sempat diingatkan juga dari operator perahunya begitu, bahwa kalau untuk kami yang membawa beberapa peralatan kamera kemudian juga mic ini harus lebih waspada ya Sabrina dan juga Togi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dipastikan untuk warga yang terus menerus menyeberang di sini aman terkendali. Sementara itu Togi dan juga Sabrina. Ya, baik, terima kasih Naura atas informasinya, melaporkan langsung dari Kali Cekek, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di iNews Today. Pemirsa, seorang balita di Bandar Lampung kepalanya terjepit kaleng biskuit hingga menangis kesakitan, dan keluarga yang panik meminta bantuan petugas damkar untuk melepaskan kaleng dari kepala bocah tersebut. Kasihan. Petugas damkar Kota Bandar Lampung berupaya mencabut kaleng biskuit yang tersangkut di kepala bocah 2,5 tahun. Menggunakan alat sederhana, petugas damkar berupaya lepas kaleng biskuit dari kepala bayi malang ini. Namun petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena bayi terus menangis dan meronta kesakitan. Setelah 30 menit, akhirnya petugas damkar berhasil melepaskan kaleng biskuit yang tersangkut. Meski menimbulkan bekas pada bagian kepala, beruntung kepala bayi tidak alami luka apapun. Yang sedang bermain kaleng bekas biskuit, nah, mungkin dia rasa ingin tahunya, terus dimasukkan di kepala, terjepit tadi, nggak bisa lepas gitu. Jadi menghubungi kami minta bantuan untuk dievakuasi. Bang, kita turunkan berapa personel bang untuk evakuasi ke sana? Terus ada kendala nggak sih bang selama proses evakuasi sendiri? Personil kita ada 5 personil plus 2 sama Sri Kandi mengevakuasi ke lokasi sekitar pukul 13.30 sampai lokasi. Kendalanya hanya anaknya yang tidak bisa diam. Petugas mengimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi kegiatan putra-putrinya untuk menghindari kejadian serupa. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Emang petugas damkar ini menjadi idola masyarakat apresiasi ya, terbaik ya. Tidak hanya untuk memadamkan api, tapi petugas damkar ini bisa menyelesaikan semua masalah. Tadi kan anak kecil, ada kaleng, sebuah kaleng tersangkut di kepala. Kemarin ada juga evakuasi ular dalam rumah. Betul, ada juga yang kesepian, baru putus sama pacar, minta disurprisein ulang tahun, dibawakan kue ulang tahun besar lilinnya. Jika mungkin kalian kesepian, jangan lupa telepon 112. Karena kalau nomor telepon pribadi kadang nggak diangkat ya. Oh gitu. Kalau damkar langsung datang nih Togi. Iya. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Misa. Polisi mengamankan belasan motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan di kebun warga di Lumajang, Jawa Timur. Pemilik motor sengaja menyembunyikan untuk menghindari razia polisi.
Anggota Satlantas Polres Lumajang langsung mendatangi sebuah kebun warga di Kelurahan Citro di Wangsan, Lumajang, usai mendapat laporan belasan sepeda motor ditinggal pemiliknya untuk menghindari operasi Patuh Semeru. Sejumlah sepeda motor disembunyikan di antara semak-semak kebun dan ditinggal pemiliknya. Diduga belasan motor ini tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, sehingga pemiliknya kabur untuk menghindari razia. Total, sebanyak ada 15 sepeda motor diangkut oleh polisi dan diamankan di kantor Satlantas Polres Lumajang. Kenapa? Takut apa? Takut ada operasi? Yang ngajak siapa tadi sembunyi? Nggak ada. Bareng-bareng gitu ya? Nggak, saya sendirian, banyak. Tahu balik sudah banyak ya? Banyak. Apa takut ya tadi ya? Iya. Ada laporan dari masyarakat di gang semak-semak sana itu kurang lebih ada 15 kendaraan. Kemudian kami mengecek sama anak buah, langsung ngecek ternyata tuh dari kendaraan tersebut disinyalir itu tidak pakai surat, tidak layak jalan, nggak ada yang kena potbrong. Kemudian kami amankan, kami tindak. Itu untuk selain untuk menertibkan masyarakat biar tertib dalam operasi Patuh ini. Yang kedua untuk menekan angka laka lantas di mana di Lumajang ini cukup tinggi. Dalam operasi, polisi mengamankan 60 sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dikenakan sanksi tilang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.